Apakah suara saya sudah terdengar, Bapak Ibu sekalian? Sudah, Bu. Ya, terima kasih, Bapak. Baik, kita mulai ya. Bapak Ibu, Akang Teteh sekalian. Ini kebetulan sudah tepat pukul 1 sesuai jadwal kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini, kita dapat berjumpa secara online semuanya dalam kondisi sehat, semuanya diberikan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti acara pada siang hari ini, yaitu dengan tema sharing session strategi kepenulisan artikel tembus jurnal Kiwan. Dan ini merupakan acara yang diikuti eh, secara terbuka, ya, bukan hanya bagi mahasiswa S3 ITB, akan tetapi juga silahkan bagi semuanya rekan-rekan di mahasiswa S3 di luar ITB dan juga teman-teman S2 maupun akademisi maupun peneliti. Dan sebagai akademisi maupun peneliti ya, merupakan suatu kebutuhan bagi kita semua untuk terkait dengan publikasi jurnal yang bereputasi, yang utamanya adalah Kiwan ini, bukan semata karena kewajiban kita, Bapak Ibu, akan tetapi sebagai bentuk untuk tanggung jawab kita juga untuk pengembangan keilmuan kita. Sehingga eh, inilah yang menjadikan kami semuanya juga untuk eh, me- meng-create suatu acara ini, yaitu sharing berkaitan dengan strategi. Nanti kita akan sama-sama untuk belajar, sama-sama untuk eh, sharing dengan pemateri kita yang alhamdulillah juga sudah hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Hidayatul Alami yang akan bertindak sebagai MC pada siang hari ini. Biasa dipanggil saya Daya, saya sebagai mahasiswa S3 di SITH saat ini semester 6. Saya juga bekerja sebagai pengajar di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Baik, Bapak Ibu sekalian, demi eh, kelancaran dari acara ini dan semoga acara ini juga semakin mendapatkan berkah ya. Mari kita buka dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan silakan masing-masing berdoa untuk demi kelancaran acara ini. Baik, selanjutnya menginjak ke sesi berikutnya adalah pembukaan dan sambutan dari Ketua KMD. Yang telah hadir juga sepertinya di tengah-tengah kita, Bapak Priyo Santoso. Bapak Priyo, apakah bisa terhubung dengan baik, Bapak? Ya, 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 kita terhubung, Bapak. Mbak. Ya, Bapak Priyo, mangga silakan kami persilahkan untuk memberikan sambutan. Silakan, Pak Priyo. Baik, terima kasih, Bu Daya. Suara saya terdengar jelas tidak? Ya, terdengar, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan kami banggakan, ya narasumber acara kita hari ini, Ibu calon doktor, ya, Bu Dian Ayu Setiorini, yang telah hadir pada kesempatan ini dan berkenan mengisi acara kita. Kemudian yang sangat saya cintai dan saya banggakan teman-teman panitia, ya, acara sharing session ini yang telah berusaha keras, ya, untuk bisa terselenggaranya acara ini dengan baik. Kemudian teman-teman peserta yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
pada kesempatan yang berbahagia ini ya di penghujung bulan Februari tahun 2025 kita masih diberikan nikmat sehat ya dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan ini kita akan sama-sama ya sharing untuk yang kesekian kalinya gitu ya. Sebagai informasi bahwa sharing session terkait dengan bagaimana mempublikasikan di jurnal Q1 ini sudah beberapa kali kita selenggarakan ya dengan berbagai narasumber ya. Yang pertama waktu itu sekaligus launching komunitas mahasiswa doktor yang di launching bersama Prof. Brian Yuliarto dan alhamdulillah ya saat ini ya beliau telah dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ini yang teman-teman KMD nanti bisa menjadi penerus-penerus beliau, menjadi ya pendidik dan peneliti yang baik dan handal tentunya di tempat kerjanya masing-masing. Meskipun sudah kita selenggarakan beberapa kali, namun dengan narasumber yang berbeda-beda, punya pengalaman-pengalaman yang berbeda-beda, tentu ini akan menjadi yang menambah wawasan kita semua, sehingga nanti mungkin akan lebih cocok cara yang seperti apa, sehingga kita semua ya yang punya kebutuhan dan tentunya juga kewajiban ya, karena saya lihat di daftar peserta itu mayoritas adalah mahasiswa doktor. Ya, kita ketahui bahwa salah satu kewajiban sebagai syarat lulus ketika kita ingin menyelesaikan pendidikan dokter di perguruan tinggi adalah bisa mempublikasikan ya artikel di jurnal internasional. Dan kita ingin bahwa yang kita jadikan sebagai tempat untuk publikasi artikel kita itu adalah jurnal yang bereputasi tentunya. Mungkin eh, saya sudah beberapa kali memberikan sambutan, cuma sekaligus ingin memperkenalkan kembali ya. Tadi Mbak Daya sudah memperkenalkan diri. Jadi nama lengkap saya itu Priyo Santoso. Saya juga mahasiswa doktor dari S3 Kimia. Insya Allah semester ini adalah semester akhir, ya. Semester 8. Ya. Jadi kalau Prof. Brian di awal launching 21 Oktober 2022 yang lalu itu mengatakan bahwa rata-rata lulus S3 ITB itu 5,3 tahun. Itu rata-rata ya. Tapi saya dan teman-teman semua tentunya berharap kita tidak ingin menjadi bagian dari rata-rata itu ya. Kita ingin merubah rata-ratanya. Kalau memang biasanya jatah beasiswa 4 tahun, mudah-mudahan bisa 4 tahun gitu ya. Kalau lebih itu karena sebetulnya bukan syarat gitu ya, tapi karena ingin ekspektasinya lebih tinggi. Yang sebetulnya lulusnya cukup satu jurnal saja, satu artikel saja, tapi kadang-kadang pembimbing itu minta lebih dari satu artikel. Nah, oleh karena itu hari ini ya dengan tentunya dengan pengalaman yang luar biasa Bu Dian Ayu ini ya yang telah berhasil mempublikasikan beberapa artikelnya di jurnal satu mudah-mudahan bisa memberikan ya pengalamannya kepada kita semua sehingga kita bisa nanti bisa mengikuti jejak beliau. Nah, saya teringat sekali ketika zaman dulu ya ketika saya SD itu ada buku Sinar Dunia. Di bagian bawah itu ada tulisan the experience is the best teacher ya. Pengalaman itu adalah guru yang paling baik ya, seperti itu. Mudah-mudahan pengalaman dari beberapa narasumber yang pernah kita hadirkan ini menjadi guru bagi kita semua untuk kemudian bisa melaksanakan ya melakukan publikasi atau menuliskan hasil-hasil riset kita di jurnal bereputasi. Ya karena kita tahu bahwa saat ini itu kalau ingin lulus itu sekarang ada kategori-kategorinya, ada summa cum laude ya, magna cum laude ya, dan ada yang cuma sangat memuaskan dan lain sebagainya. Tapi intinya S3 ini bagaimana kita bisa selesai maka wajib mempublikasikan. Bahkan untuk S2 saat ini di ITB itu juga harus mensubmit. Nah, tapi kan submit tidak sekedar submit. Submit itu tentu juga harus dilandasi dengan ilmu dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, karena ini insya Allah kalau nanti malam sidang isbatnya besok itu ditentukan bahwa besok itu 1 Ramadan, maka 1 bulan ke depan ya kita akan melaksanakan ya amal ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, saya berharap ya tentunya Ramadan ini tidak menjadikan kita yang malas-malasan tentunya ya, karena Ramadan itu diharapkan bisa meningkatkan secara kuantitas maupun kualitas ya amal ibadah kita.
Jadi kalau sekarang yang sudah mulai nulis, mudah-mudahan ya di Ramadan ini tulisannya selesai. Baik itu artikelnya, baik itu yang sudah mulai nulis disertasinya, mudah-mudahan disertasinya bisa kita selesaikan di bulan Ramadan ini sambil misalnya Ba'da Tarawih dan lain sebagainya. Dan insya Allah teman-teman KMD juga nanti selama 1 bulan ke depan nanti akan diinformasikan oleh teman-teman panitia itu akan ada kegiatan yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta dan para narasumber. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, saya cukupkan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka acara sharing session penulisan artikel di jurnal Q1 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Priyo atas sambutannya ya. Insya Allah bisa semakin memotivasi kita bersama ya, Bapak Ibu Akang Teteh semua. Dan momen Ramadan ini sebagai momentum ya kita untuk insya Allah ya Bismillah gitu ya. Nanti akhir Ramadan langsung tembus jurnal Q1 semuanya gitu ya. Amin. Ya, eh, baik. Untuk selanjutnya kita akan masuk ya ke acara inti ya, yaitu penyampaian materi. Ini Budian Ayu Setiorini telah hadir ya di tengah-tengah kita ya, ya Budian atau Mbak Dian ya manggilnya ya, Mbak Dian. Di- Bisa dipanggil Ayu. Oh, Mbak Ayu ya, baik. Iya, Ya, Mbak Ayu. Ya, saya Daya, Mbak Ayu. Salam kenal. Ya, salam kenal ya, Teteh. Mbak, ya. kita sama-sama dari Jawa. Sama-sama dari Jawa, betul. Nanti habis ini akan kita simak gitu ya, CV-nya dari Mbak Ayu ya, sebagai eh, narasumber kita pada siang hari ini. Jadi Mbak Ayu, nama lengkap beliau adalah Budian Ayu Setiorini ya. Jadi lahir di Probolinggo, Jawa Timur. Ini tetangga saya ini ya. Dan kemudian silakan Bapak Ibu Akang Teteh kalau mau terhubung berkomunikasi dengan beliau, banyak beliau sosial medianya ya, mulai dari Facebook, Twitter dan lain sebagainya, Google Scholar dan ini silahkan. Beliau tentunya prestasi beliau sangat menginspirasi sekali ya. Dan selanjutnya untuk ini background pendidikan beliau adalah hingga hingga SMA ya di Probolinggo, kemudian S1 alumni Brawijaya rupanya Bu Ayu ini. Kemudian S2 dan S3 di IPB. Kemudian untuk eh, informal education-nya banyak di sini ya. Di antaranya yang terkini, saya bacakan yang terkini ini ya. Professional Certifications Institution, Lembaga Sertifikasi Profesi Telapi. Nah, ini kemudian juga di Research Center for Nanoscience and Nanotechnology juga. Kemudian dan banyak lainnya untuk apa ini track record dan semuanya. Kemudian pengalaman bekerja beliau juga banyak, di antaranya juga sebagai asesor juga ya dalam Professional Certifications Institution, lembaga sertifikasi profesi terapi itu tadi. Kemudian beliau juga sangat sudah terlatih gitu ya sebagai asisten di Fakultas Matematika dan Natural Science ITB ya. Jadi beliau sejak tahun 2014 ya, Mbak Ayu ya. Ya, Iya. kemudian ke bawah lagi. Dan ini publikasi beliau sangat banyak ya, sebagaimana ada eh, di apa flyer yang telah kami bagikan bahwa dari sekian banyak publikasi ya, beliau ini ada 4 ya, di antara sekian banyak publikasi itu 4 sudah jurnal Q1. Nah ini sudah sangat luar biasa ya, telah beliau memiliki banyak sekali publikasi dan 4 di antaranya adalah jurnal Q1. Coba nanti kita sama-sama belajar ini ya dari Mbak Ayu ya, Bu Ayu. Bagaimana tips triknya untuk mempersiapkan mulai dari misalnya manuskrip, kemudian memilih jurnal yang baik ya, yang kemudian bagaimana trik untuk menghadapi reviewer dan lain sebagainya untuk proses review jurnal tersebut. Seperti itu, kemudian untuk CV dan research beliau, keahlian dari Bu Ayu adalah berkaitan dengan nanopartikel, betul ya?
Bu Ayu Iya, ya, berkaitan nanopartikel dan dengan nanopartikel elektrokimia. dan elektrokimia. Jadi mangga apabila em, memiliki ketertarikan riset sejenis, bisa nanti saling berkolaborasi memungkinkan ya Bu Ayu ya Iya, untuk tentu saja. berkaitan dengan ini. Ya, mangga. Kemudian juga banyak conference yang diikuti sebagai oral conference maupun sebagai komite juga. Dan juga tentunya di situ ya beliau mendapatkan banyak grants juga. Di antaranya terkini adalah Fundamental Research tahun 2024. Nah, ini merupakan satu yang sangat membantu sekali ya, Bu Ayu, apalagi sebagai kita sebagai mahasiswa S3 itu seperti menemukan apa ya eh, mata air yang menyegarkan gitu ya di tengah kekeringan dana untuk riset gitu. Seperti itu Betul-betul. ya. Dan banyak sekali beliau ke bawah juga bisa di eh, bisa dilihat ya dari CV beliau di sini. Dan juga beliau memiliki banyak pengalaman berkaitan dengan exchange juga ya, exchange program ya Bu Ayu ya di Iya, Thailand ya tahun 2013 iya, dan iya. juga ya pengalaman-pengalaman lainnya. Seperti itu ya Bu Ayu, rasanya kalau dibacakan satu persatu ini habis ini waktunya. Saking banyaknya ya dari eh, CV-nya Bu Ayu. Mangga untuk selanjutnya tentunya dari kami peserta sudah tidak sabar ini ya untuk menyimak dan nanti akan mempraktekkan ini bagaimana trik-trik untuk tembus jurnal Q1. Kepada Bu Ayu, kami persilahkan kurang lebih waktunya sekitar 1 jam begitu ya. Untuk selanjutnya kita sambung dengan sesi tanya jawab dari peserta. Ya, ya, silakan Bu Ayu. Baik, terima kasih Bu Nur Hidayatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan Assalamualaikum rekan-rekan warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Semoga suara saya terdengar jelas ya, Bapak Ibu. Karena di sebelah ada pembangunan proyek. Terdengar, Bu Perkenal, Ayu. perkenalkan saya Ayu, saya dari Prodi Kimia. Mungkin kalau sharing, saya lebih cenderung sharing berdasarkan pengalaman saya di klinik jurnal ya. Kodarullah saya juga di klinik jurnal itu sebenarnya di bagian evaluator atau revisi. Jadi saya bisa menghimpun informasi apa-apa saja yang diperlukan untuk dilengkapi di manuskrip kita. Seperti itu. Saya izin share screen. Sudah terlihat di layar, Bapak Sudah Ibu? tampak, Baik. Bu Ayu. Tentang topik kita hari ini adalah strategi kepenulisan artikel tembus jurnal Q1. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya juga sudah ada yang berpengalaman untuk publish di jurnal Q1 ya. Nanti kita bisa sharing dan berdiskusi bersama-sama. Ini adalah outlines yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah tujuan publikasi, jenis artikel, pemilihan jurnal, persiapan submit, dan persiapan manuskrip. Sebenarnya ini kalau dari tor yang diberikan panitia, ini ya banyak sekali ya. Kalau di klinik jurnal itu bisa menjadi 3 kali pertemuan gitu. Jadi ini mungkin agak saya padatkan. Tujuan kita publish di Q1 itu apa saja sih? Kalau secara umum itu ada untuk luaran hibah. Biasanya kita kalau mengajukan hibah pasti memberikan luaran, menawarkan luaran yang tinggi, yaitu di jurnal terindeks Scopus Q1, seperti itu. Kemudian ada syarat pendidikan, ya seperti kita yang di S3 ini kita harus publish ya setidaknya 1 Q1 gitu. Kemudian hanya untuk berbagi ilmu juga bisa kalau tidak ada luaran hibah, tidak ada syarat pendidikan, dan kita suka membaca, kemudian kita suka menulis, itu bisa saja kita merangkum, membuat paper review, kemudian mempublish hanya untuk sekedar berbagi ilmu. Tapi kalau untuk saya sendiri, saya ingin publish Q1 itu untuk reward ke diri saya yang sudah bekerja keras seperti itu. Kalau kita lihat dari aturan ITB, untuk kita yang sedang menempuh pendidikan di ITB, setidaknya kita itu dituntut untuk ada 2 artikel. Satu artikel accepted dan satu artikel yang publish. Seperti itu ya.
Nah, kemudian ada beberapa kali saya dengar untuk istilah artikel, penggunaan istilah artikel dan jurnal itu digunakan berkebalikan gitu. Jadi yang kita tulis sebenarnya itu adalah artikel atau paper atau manuskrip. Sementara jurnal adalah tempat kita publikasi seperti ini. Ada Foundations and Trends in Machine Learning atau misalkan Indonesian Journal of Chemistry itu adalah nama jurnal. Sementara artikel atau paper adalah satu satu manuskrip, satu tulisan artikel per judul seperti itu. Bukan, jadi artikel ini bukan jurnal. Artikel-artikel yang disubmit ke jurnal itu nanti akan dikumpulkan menjadi satu yang diterbitkan dalam satu buletin atau majalah yang kita biasa sebutnya sebagai jurnal seperti itu. Jadi mohon tidak terbalik-balik ya. Kadang saya dengar saya mau membuat jurnal nih. Nih, kalau mau membuat jurnal itu panjang sekali prosesnya. Kita harus menentukan siapa editorial board, siapa reviewernya, kemudian harus indexing, izin izin ke mana namanya? Ke kementerian dan lain-lain seperti itu. Jadi yang akan kita tulis adalah artikel, paper, atau manuskrip yang nanti kemudian kita submit ke jurnal. Jenis-jenis artikel ilmiah itu sebenarnya ada banyak. Ada letter to editor, ada original research, dan macam-macam. Tapi yang kita umum ketahui adalah short communication, kemudian original atau research article, dan paper review. Kalau short communication ini sebenarnya seperti preliminary study. Jadi kalau kita mendapatkan data yang cukup banyak, tapi tidak terlalu lengkap, itu kita bisa publish dalam bentuk short communication. Untuk short communication ini saya pernah publish untuk luaran hibah sebenarnya. Jadi di Indonesia belum ada ketentuan wajib original atau research artikel kan. Yang diwajibkan itu adalah sesuai kuartil yang kita tawarkan ketika membuat proposal hibah. Jadi short communication masih bisa diterima untuk luaran hibah. Tapi kalau untuk syarat lulus sepertinya masih belum diperbolehkan. Kemudian original atau research article adalah penelitian yang sudah lengkap yang biasanya kita lakukan, yang biasanya digunakan untuk syarat lulus pendidikan kita dan ini yang lebih ya bisa dibilang lebih bergengsi ya karena ini komprehensif dan isinya itu lebih lengkap. Kemudian ada paper review. Di paper review ini sebenarnya ada juga bibliografi. Sekarang sudah banyak yang menerbitkan bibliografi. Itu termasuk paper review. Untuk teman-teman di kimia, biasanya dosen pembimbingnya meminta paper review di awal masuk kimia. Nah, untuk jenis-jenis artikel ini nanti kita bisa pilih ketika kita akan submit ke jurnalnya. Ada pilihannya seperti ini. Ada short communication, ada review artikel, atau original research gitu. Kemudian untuk pemilihan jurnal, kita biasanya berdasarkan indexing ya. Indexing jurnal sendiri ada banyak macamnya, tetapi yang lebih umum kita kenal itu ada Scopus, ada Dowatch, kemudian ada Simago, ada Sinta, ada juga yang Clarified itu yang WOS itu. Tapi tidak begitu familiar sepertinya kalau di Indonesia ya. Kita lebih cenderung melihat ke Scopus dan ke Simago. Nah, selain Scopus dan Simago, kita juga harus mengecek jurnal itu di Bellis. Jadi kenapa ini harus dicek? Karena ada beberapa jurnal yang dia itu cloning atau predator dari suatu jurnal yang bergengsi. Jadi kita harus mengecek di Bellis apakah publishernya yang predator ataukah jurnalnya yang predator. Kalau saya lihat di Bellis untuk MDPI misalnya, MDPI itu kan termasuk bergengsi ya, tetapi di Bellis itu di bagian bawah mereka menyarankan untuk tidak publish di sana. Saya juga mendapat informasi dari profesor saya yang di Thailand, kalau di lab sana disarankan untuk tidak publish di MDPI. Ya, karena curiga predator itu, kemudian karena biaya APC-nya yang sangat mahal gitu.
Untuk pemilihan jurnal, itu kita bisa buka Scopus, nanti di bagian search, kita bisa ketikkan judul jurnalnya apa. Atau ini bisa diubah mencari berdasarkan ISSN. Lalu kita lihat apakah jurnal tersebut masih terindeks Scopus atau tidak. Kalau masih terindeks Scopus berarti kita aman untuk publish di sana. Tapi ada beberapa jurnal yang discontinue. Seperti Rasayan dulu pernah discontinue, tapi kemudian sekarang tidak discontinue. Sekarang dilanjutkan lagi coveragenya. Kita bisa melihat apakah dia sudah terindeks di tahun yang terbaru atau belum. Karena ada beberapa jurnal yang di bagian coverage ini cuman dituliskan sampai 2024. Nah, kita bisa mengecek di bagian Scopus Content Coverage-nya. Seperti itu. Lalu untuk jurnal biasanya kita perlu memperhatikan eh, time first decision supaya tidak terlalu lama ketika kita menunggu first decision-nya. Kalau terlalu lama kan ada beberapa jurnal yang dia itu 1 bulan first decision-nya itu termasuk buang-buang waktu. Kalau bisa ya first decision-nya 2-3 hari seperti itu. Kemudian kita juga lihat IF-nya, impact factor-nya. Ini kalau 5 6 ke atas itu termasuk jurnal bagus sih. Dan side score-nya kita bisa melihat. Lalu, nah ini yang paling penting untuk mahasiswa. Kita bisa melihat apakah jurnal ini berbayar atau gold open access atau subscription. Karena ITB itu bisa subscription, mungkin kampus-kampus lain selain ITB juga ada yang subscribe jurnal-jurnal di Elsevier itu kita bisa submit sebagai bentuk subscription. Itu nanti kita gratis. Tidak ada APC yang dibebankan kepada kita. Begitu. Setelah itu, kita juga perlu melihat di Simago. Untuk di Simago ini kadang update-nya tidak on time ya. Tapi kita bisa melihat kalau setidaknya di sini yang terbaru 2023 dia masih Q1. Kemudian kita bisa lihat topiknya. Topik kita termasuk Q1, Q2 atau Q3. Misalkan di tahun 2020. Untuk biomaterial itu di tahun 2020 dia Q1. Kemudian untuk yang katalisis, topik katalisis itu Q2. Tapi secara keseluruhan biasanya jurnal ini mengambil kuartil yang tertinggi. Dan kalau untuk laporan hibah, setahu saya, misalnya saya submit nih, kemudian publish untuk topik katalis, seharusnya dia Q2, tapi kita bisa menuliskan Q1 sebagai luarannya, karena Q keseluruhan dari jurnal ini adalah Q1, seperti itu. Itu yang saya tahu ya tahun lalu, saya kurang tahu kalau yang peraturan terbaru seperti apa. Kemudian untuk bellis ini bisa dicek jurnalnya, apakah jurnal itu termasuk predator atau tidak. Publishernya juga bisa kita cek. Untuk jurnal predator kita bisa klik yang bagian standalone journals, kita ketikkan nama jurnalnya. Nah, nanti di sini akan muncul. Kalau muncul berarti itu termasuk predator. Kalau tidak muncul berarti jurnal kita aman, jurnal tujuan kita aman seperti itu. Selanjutnya, untuk persiapan submit. Jadi, ada beberapa dokumen yang perlu kita siapkan sebelum kita submit. Ini adalah file-file umum atau syarat administratif administratif umum yang perlu kita siapkan. Ada cover letter, kemudian ada title page, ada graphical abstract, kemudian ada highlights. Highlights ini poin-poin keunggulan dari manuskrip kita itu apa? Itu yang perlu kita tonjolkan di highlights. Kemudian ada kredit author, itu adalah pembagian kinerja author semua author yang tercantum di authorship. Jadi ada pembagiannya kan siapa yang bagian konsep, siapa yang bagian investigasi, siapa yang bagian analisis, writing original manuscript, supervision dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian ada declaration of interest. Ini ada beberapa jurnal yang dia memiliki form tersendiri untuk declaration of interest ini, seperti Springer,
Kemudian Ten von Line, Taylor, sama Elsevier itu ada form tersendiri. Jadi ada semacam link yang bisa kita klik, kemudian nanti kita isikan. Baru nanti dia akan menyediakan file yang bisa kita download sebagai file declaration of interest. Setelah itu, untuk poin 7 dan 8, list figure sama tables, ini tidak selalu ada. Ada juga yang meminta ada. Biasanya yang meminta ada list gambar dan tabel itu kalau gambarnya tidak masuk di manuskrip. Ada jurnal-jurnal yang gambar itu harus masuk ke manuskrip, ada jurnal-jurnal yang gambar itu dipisah. Jadi di file terpisah, tidak masuk di dalam manuskrip. Biasanya nanti di manuskrip kita tuliskan please insert table here seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah manuskrip kita sendiri. Untuk manuskrip ini mohon rekan-rekan bisa memperhatikan benar-benar author guidelines-nya ya, karena kalau tidak sesuai itu bisa langsung di reject. Bahkan sekedar spasi, sekedar penulisan referensi itu bisa langsung di reject. Ada yang meminta blind review, artinya manuskrip kita itu tidak boleh ada nama, tidak boleh ada email, tidak boleh ada afiliasi, tidak boleh ada acknowledgement, dan segala sesuatu yang menunjukkan kita itu dari afiliasi mana, kota mana, kemudian negara mana, itu tidak boleh. Ada juga yang memperbolehkan. Sejauh ini, yang menurut saya paling mudah itu adalah format manuskrip dari jurnal-jurnal Elsevier dan Springer. Itu yang paling mudah. Karena rata-rata sama. Kalau untuk yang publisher-publisher lain, itu kadang antar jurnal berbeda formatnya. Ini yang paling penting, apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyusun manuskrip. Yang pertama, judul itu harus lugas dan menggambarkan isi. Kalimat untuk judul kalau bisa dibuat semenarik mungkin dan kalau bisa tidak terlalu umum. Tidak terlalu umum itu maksudnya kalau diketikkan tidak apa ya, tidak ada paper lain yang kemiripannya itu 90% dengan judul kita. Jadi judul kita itu punya karakteristik tersendiri. Kemudian yang kedua, novelty, research gap, dan limitasi. Ini yang perlu disampaikan dengan jelas, terutama di bagian introduction. Tidak perlu bertele-tele dan penyampaian harus lugas, harus on point. Apa novelty atau kebaruan dari manuskrip kita? Apa research gap yang kita angkat sehingga akan kita fasilitasi dengan penelitian atau dengan artikel kita. Kemudian yang ketiga adalah hasil berkesinambungan. Data yang ditampilkan harus saling mendukung dan tepat. Penyampaian data dibuat semenarik mungkin. Jadi, kalau mengolah data, misalkan kita menggunakan Excel, kita boleh sebenarnya menampilkan gambar atau grafik dalam bentuk Excel, tapi dibuatnya sebagus mungkin. Jadi, tiknya itu dibuat hitam, kemudian garis aksisnya itu diperjelas, fontnya itu diperbesar, bisa diubah menjadi Times New Roman, atau ya sesuai ketentuan font yang ada di jurnal yang kita tuju seperti itu. Kemudian untuk gambar, mohon diusahakan itu minimal 600 dpi. Kita bisa improve gambar dengan cara kita kita impor gambarnya ke Origin. Kalau yang menggunakan Origin, kita impor ke Origin, kemudian kita ekspor. Jadi di situ nanti ketika ekspor itu bisa kita memasukkan DPI yang kita inginkan seperti itu. Jadi gambar itu harus jelas, tidak boleh buram. Kemudian biasanya kalau yang penelitian menggunakan Petri, Petrinya seharusnya difoto dari atas kan supaya terlihat medianya. Jangan misal ada 5 Petri kemudian difotonya dari sudut tertentu. Nah, itu tidak sesuai standar publikasi seperti itu. Kemudian yang keempat adalah analisis data. Setiap data yang ditampilkan harus dianalisis, tidak hanya dibandingkan. Kemudian data ini harus sesuai dengan yang kita sampaikan di metode. Kalau di metode itu misalnya ada karakterisasi menggunakan instrumen tertentu, instrumen A. Nanti di bagian hasil, eh,
hasil analisis misalnya dalam bentuk gambar dari instrumen itu kita masukkan ke dalam situ, kemudian kita ceritakan apa maksud gambarnya, gitu. Lalu penggunaan referensi terbaru. Ini juga penting. Silahkan menggunakan referensi yang 5 tahun terakhir. Boleh referensi yang tahunnya lama kalau itu fundamental, itu boleh. Tapi akan lebih baik kalau 5 tahun terakhir dan kalau saya biasanya, kalau akan publish ke Q1, saya akan mencari referensi yang Q1. Memang agak meribetkan ya, karena menemukan kita searching artikel, dapat artikelnya, kemudian harus ngecek di Scopus, di apakah dia masih terindeks atau tidak terindeks. Kemudian saya harus ngecek ke Simago, dia Q berapa, kemudian ngecek juga di B-listnya, ini termasuk predator atau tidak. Karena yang saya temui di beberapa klien di klinik jurnal itu ada yang ya asal asal memasukkan atau asal memilih paper sebagai rujukan, tapi akhirnya ketika mendapatkan review dari reviewer itu harus diganti seperti itu. Itu kan menambah pekerjaan ya. Kemudian ini adalah beberapa pertanyaan umum dari reviewer. Ini yang saya himpun dari pengalaman saya sebagai evaluator di klinik jurnal. Ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Kalau misalkan kita sudah memenuhi ini semua, insya Allah review dari reviewer itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu apa ya, tidak terlalu seperti menjatuhkan seperti itu. Yang pertama adalah bahasa, grammar, dan penuturan alur cerita ini sangat penting. Kalau untuk bahasa kita bisa menggunakan beberapa aplikasi ya seperti Grammarly itu cukup membantu atau ada Quillbot atau yang lainnya. Kemudian alur cerita itu sangat penting. Tidak boleh ada pengulangan-pengulangan. Misalkan di paragraf pertama sudah disebutkan, kemudian di paragraf 3 disebutkan lagi. Itu biasanya membuat pusing dan itu akan menjadi komentar reviewer. Seperti itu. Lalu untuk bahasa ini, kalau saya baca-baca di beberapa artikel, itu sebenarnya editor atau reviewer tidak terlalu ada yang tidak terlalu mempermasalahkan grammar, asalkan alur ceritanya itu tepat begitu. Seharusnya kan kalau kita menceritakan penelitian kita itu menggunakan tenses lampau ya, tapi ada juga yang editor itu mentolerir tenses itu, meskipun menggunakan tenses kini, present tense, itu tidak apa-apa, asalkan alur ceritanya bagus. Saya pernah menemukan seperti itu di jurnal Q2. Kemudian novelty, research gap, limitasi, ini pasti akan selalu ditanyakan kalau kita tidak state ini dengan jelas. Kebaruan penelitian kita itu apa? Research gap itu apa? Kita kan biasanya di introduction menjelaskan penelitian sebelumnya telah meneliti begini, 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 begini. Nah, jangan sekedar penelitian sebelumnya dilakukan oleh A, penelitiannya begini. Penelitian yang dilakukan oleh B, intinya begini. Hanya cuman menceritakan aja, tidak. Tapi kita menganalisis kekurangan dari mereka itu apa, apakah nanti akan ada kesamaan yang akan kita kembangkan di penelitian kita yang terbaru atau di artikel kita ini, begitu. Kemudian ada limitation atau batasan studi, ini bisa disampaikan di bagian introduction atau di bagian conclusion. Berikutnya adalah teknik pengambilan data. Ini sangat penting. Bagaimana menentukan jumlah sampel atau responden. Ini biasanya di ini ya peneliti-peneliti yang mengambil topik sosial atau topik kesehatan. Biasanya kan perlu menghitung responden, itu ada rumusnya sendiri. Samplingnya berapa menggunakan rumusnya si siapa. Itu harus jelas, harus kalau ada perhitungannya, hitungannya harus dimasukkan seperti itu. Kemudian analisis statistik yang digunakan itu apa? Misalkan menggunakan ANOVA yang dari aplikasi apa, versi berapa, gitu, atau SPSS versi berapa, kemudian dikeluarkan oleh perusahaan mana, itu penting. Kemudian metode survei, ini kalau menggunakan survei atau interview ya, metode surveinya harus jelas, kemudian apa saja
daftar pertanyaan yang akan disampaikan ke responden. Kemudian biasanya kalau untuk yang survei-survei seperti itu diperlukan consent form kan? Nah, itu juga harus di-state di dalam metode. Kalau tidak nanti akan ditanyakan keabsahannya oleh reviewer dan editor. Kemudian penyajian data atau gambar, reviewer itu sering meminta improve gambar. Begitu. Atau kalau misalkan kita mengadaptasi gambar dari paper lain yang dipublish di jurnal lain, itu kita diharuskan mengantongi permission dari publisher di artikel itu. Kalau tidak, nanti editor di jurnal kita itu tidak mau menerbitkan artikel kita. Jadi lebih baik daripada nanti kita ribet, lebih baik kita produce gambar kita sendiri. Karena ada beberapa publisher yang dia memberikan charge untuk reproduce gambar yang sudah dipublish di artikel mereka begitu. Biasanya kalau untuk penyajian grafik itu tidak perlu ada grid ya. Kalau kita menggunakan Excel kan kadang waktu dimunculkan grafiknya itu ada gridnya. Nah itu dihapus saja. Kemudian harus ada error bar kalau ada pengulangan atau replikasi, harus ada satuan eksis sumbu X dan Y-nya itu tentang apa, misalkan konsentrasi dengan arus atau misalkan jumlah hari dengan waktu tumbuh seperti itu. Kemudian di bagian diskusi. Nah, setiap yang kita tuliskan pada metode harus ditampilkan pada hasil, dan setiap yang dituliskan pada hasil harus dibahas dan didiskusikan. Hasil itu menceritakan apa, kemudian ada tidak penelitian sebelumnya yang sama dengan penelitian kita hasilnya. Kalau misalkan ada yang sama, kita bisa menuliskan penelitian ini, this finding is similar with mana gitu. Kalau misalkan berbeda, tinggal dituliskan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh si A. Nah, perbedaannya itu apa dan apa yang yang memungkinkan penyebab perbedaan itu seperti itu. Kemudian referensi itu biasanya diminta update referensi. Yang saya temui kalau author-author Indonesia itu kadang banyak yang menggunakan referensi Indonesia, sehingga ketika submit ke jurnal internasional itu oleh editor diminta untuk mengganti referensinya menggunakan referensi dari jurnal internasional, bukan dari jurnal Indonesia. Tapi jurnal Indonesia memang ada sih yang sudah terindeks Scopus. Biasanya Sinta 1, Sinta 2 itu sudah terindeks Scopus Q1, Q2 begitu. Q1, Q2 apa? Q3, Q4 gitu. Tapi di Indonesia juga ada jurnal-jurnal yang sudah Q1, Q2. Kemudian di bagian conclusion biasanya kita diminta untuk menambahkan saran penelitian berikutnya. Itu bisa kita sertakan implikasi penelitian saat ini untuk ke depannya penelitian kita itu bermanfaat untuk apa sih? Itu perlu kita jelaskan di situ supaya penelitian kita memiliki nilai lebih. Kemudian bisa sertakan saran untuk penelitian berikutnya. Biasanya ini supaya bisa dilakukan atau diulang oleh peneliti lain. Lalu similarity. Biasanya similarity kita menggunakan Turnitin ya. Itu harus di bawah 20%. Tapi ini tergantung standar setiap jurnal. Ada juga jurnal yang meminta 18% untuk maksimal similarity-nya. Kalau similarity-nya tinggi, itu perlu untuk diparafrase. Selanjutnya ke contoh paper yang pernah saya publish di Q1. Untuk abstrak. Untuk abstrak secara umum isinya ada introduction atau background, kemudian ada method, ada results, conclusion, dan keywords. Untuk background sendiri tidak perlu terlalu banyak, 2 atau 3 kalimat itu sudah cukup. Jadi kita menuliskan apa yang mau kita angkat secara inti saja, yang paling penting.
alasan kita menuliskan artikel ini atau melakukan penelitian ini itu apa. Kemudian di bagian metode kita tuliskan secara singkat juga metode yang kita lakukan itu apa-apa saja secara umum. Kemudian di bagian result adalah hasil-hasilnya dan conclusion. Conclusion ini bisa kita ambil dari conclusion yang di conclusion section juga bisa gitu. Tapi lebih baik kalau di conclusion itu kita juga menampilkan keunggulan atau novelty dari penelitian kita. Karena kadang reviewer atau editor itu yang pertama dibaca adalah abstrak. Kalau di hibah juga kan reviewer hibah juga biasanya membacanya di bagian abstrak ya. Kalau abstraknya menarik nanti akan diteruskan membaca, kalau tidak nanti akan berhenti gitu. Kemudian untuk keywords itu biasanya 5 sampai 6 kata. Untuk introduction kita perlu memperhatikan beberapa poin. Yang pertama, poin penting yang ada di judul. Jadi kita kita cut-cut aja, kita bagi-bagi aja. Apa sih di bagian judul itu yang penting yang perlu kita jelaskan di introduction. Kalau di sini saya ambil green microsynthesis, kemudian material saya apa dan aplikasinya apa. Introduction itu tidak perlu terlalu panjang, kecuali untuk paper review itu memang karena dia namanya paper review, jadi introduction itu bisa panjang. Tapi kalau untuk paper research atau short communication tidak perlu terlalu panjang, intinya saja 4 sampai 5 paragraf itu cukup. Di paragraf terakhir nanti kita bisa sebutkan atau kita tuliskan penelitian kita itu apa, keunggulannya atau novelty-nya apa, dan ini aplikasi atau implikasi ke depannya seperti apa. Yang kedua adalah setiap paragraf itu terhubung. Kadang kan ada orang yang atau misalkan saya menuliskannya tentang mik- mikrosintesis, green mikrosintesis, tapi tiba-tiba nanti saya loncat ke material. Ada kan? Kadang kita membaca antara paragraf satu dengan paragraf yang lainnya itu tidak nyambung. Jadi diusahakan setiap paragraf itu terhubung, setidaknya ada satu kalimat yang menjadi bridge dari paragraf sebelumnya ke paragraf yang berikutnya. Kemudian yang ketiga, esensi dan urgensi penelitian. Nah, ini yang paling penting perlu disampaikan esensi dan urgensi penelitian ini apa. Kalau tidak ada urgensi, nanti editor pasti akan menanyakan, lalu penelitian ini untuk apa dipublikasikan kalau tidak ada manfaatnya gitu. Yang keempat, deskripsi dan analisis gap dari riset-riset sebelumnya yang telah dipublish. Seperti yang tadi saya sampaikan, ketika kita mensitasi penelitian lain di bagian introduction, kita harus mencari gapnya, sesuatu yang kurang dari penelitian-penelitian sebelumnya itu apa? Apakah bisa kita fasilitasi dengan penelitian kita yang sekarang atau tidak gitu. Alangkah lebih baiknya kalau penelitian kita ini bisa memfasilitasi atau mengakomodir kekurangan-kekurangan di penelitian sebelumnya. Kemudian novelty atau kebaruan yang bisa diperoleh dari analisis gap. Novelty atau kebaruan ini biasanya kita bisa sarikan dari analisis gap riset penelitian-penelitian sebelumnya. Lalu, apa yang akan dipecahkan atau difasilitasi pada penelitian ini? Berikutnya, objektif atau tujuan penelitian kita itu apa? Itu harus di-state secara jelas. Dan yang terakhir, tidak harus selalu seperti artikel-artikel yang lain yang menampilkan definisi, ambang batas, atau deskriptif lainnya. Misalkan kita mau membicarakan nanopartikel, jadi tidak perlu nanopartikel itu adalah ini. Itu sudah sangat umum. Sudah banyak paper yang menuliskan tentang itu. Nanti change paper kita di citasi itu akan rendah karena di paper-paper lainnya juga sudah banyak. Kan kalau dari sudut pandang editor, editor ingin paper yang mereka publish itu banyak disitasi, begitu. Kalau ternyata introduction kita tidak ada kebaruannya atau
ya sama sama atau sangat mirip dengan paper-paper yang sudah ada. Jadi change untuk di sitasi sangat kurang. Kadang kan kita mencari penjelasan atau mencari sesuatu sesuatu yang berbeda itu di bagian introduction. Kemudian ini misalnya di sini saya menjelaskan tentang nanopartikel. Ketika saya mau masuk ke AG, saya state di sini saya tampilkan bridge-nya dibandingkan dengan metal yang lain. AG itu eh, lebih lebih bagus lebih bagus karena dia memiliki potensial reduksi standar yang lebih positif. Baru kemudian saya masuk ke silver nanopartikelnya. Itu adalah bridge. Kalimat ini adalah bridge untuk menjelaskan nanopartikel ke AG nanopartikel. Kalau ini kan nanopartikel secara umum. Di paragraf berikutnya baru saya membahas nanopartikel AG gitu. Kemudian research gap-nya apa? Research gap ini saya state di sini. Biasanya nanopartikel itu yang banyak dipublish di paper-paper adalah menggunakan reduktor ekstrak tumbuhan karena green synthesis. Nah, gapnya adalah kita tidak tahu senyawa apa yang paling penting di ekstrak tumbuhan itu yang bisa menjadi reduktor untuk AG. Jadi di sini saya state seperti itu. Nah, oleh karena itu, kebaruan di penelitian ini saya menggunakan pure kurkumin, senyawa kurkumin yang 99%, sehingga tidak ada gangguan dari senyawa lain, dan itu pasti akan kurkumin yang menjadi reduktornya. Begitu baru saya bisa masuk ke paragraf berikutnya menjelaskan tentang kurkumin. Gitu. Jadi bridge ini perlu supaya nyambung antara paragraf satu dengan paragraf lainnya. Seperti kita membaca novel, kalau novel paragraf satu dan paragraf selanjutnya tidak nyambung kan kita bingung ya, Kak? Tidak nyaman membacanya. Nah, seperti itu kita menuliskan introduction. Lalu di paragraf terakhir baru kita sampaikan inti penelitian yang akan kita lakukan dan implikasinya itu apa. Tuh. Kalau bisa di introduction tadi ya tidak menggunakan deskripsi atau sesuatu yang umum yang sebenarnya itu sudah banyak dibahas. Misalkan ada yang membahas tentang bakteri, bakterinya dideskripsikan, diperoleh dari mana. Kalau sama-sama diperoleh, misalkan diperoleh dari pegunungan A, ya nggak perlu gitu. Tinggal sampaikan saja apa yang menjadi bakteri yang mau kita teliti di penelitian ini. Misalnya bakterinya mungkin memang diambil dari bakteri pegunungan A, tapi dia entah dimodifikasi, entah diapakan seperti itu. Kita cari sesuatu yang berbeda. Jadi tidak sama atau tidak banyak dibahas di paper-paper yang lainnya. Kemudian untuk metode, yang menjadi poin pentingnya adalah tahapan prosedur harus jelas dan berurutan. Kemudian detail spesifikasi alat atau bahan itu perlu disampaikan supaya peneliti lain itu bisa mengulang penelitian kita. Kemudian bahasa menggunakan bahasa lampau atau past tense. Misalkan di sini material methods, yang pertama material yang harus disebutkan terlebih dahulu. Setelah material baru kan ke sintesis, setelah sintesis baru karakterisasi. Seperti itu. Jangan setelah material 2.3-nya karakterisasi atau 2.3-nya langsung hasil statistik kan itu nggak berurutan ya. Jadi memang harus berurutan sesuai dengan step-step yang kita lakukan ketika kita melakukan penelitian. Ini saya menjelaskan contoh di kimia ya, karena saya orang kimia. Tapi kalau nanti ada rekan-rekan yang mau menanyakan di bidang sosial atau bidang lainnya, boleh. Kemudian di bagian result discussion, data yang ditampilkan atau disampaikan harus secara berurutan, jelas dan sesuai dengan metode. Jadi kalau di metode kita tadi ada sintesis, maka di bagian hasil dan discussion itu harus ada bahasan tentang sintesis, begitu.
Kemudian yang kedua, menggunakan format grafik, tabel, dan gambar yang sesuai standar DPI-nya. Kemudian kalau tabel itu biasanya ada garis vertikalnya, itu kan tidak boleh ya. Jadi garis vertikalnya itu dihapus, kita menggunakan scientific table. Lalu setiap gambar atau tabel harus disebut dalam teks, harus disitasi di teksnya. Pada gambar ini, pada tabel ini, nomor sekian. Nah, itu perlu dituliskan atau disebutkan di dalam teks. Kemudian yang keempat, setiap hasil yang ditampilkan perlu dibahas. Jadi tidak hanya misalkan optimasi pH. Jadi misalkan grafiknya naik, ketika pH naik, maka responnya naik. Ketika semakin naik, responnya akan turun begitu. Jadi tidak hanya disebutkan pH optimum pada pH 7, sudah selesai. Kalau seperti itu nanti paper kita seperti laporan praktikum. Jadi harus dibahas kenapa pH optimumnya di pH 7, apakah ada kemungkinan interaksi senyawa A dengan senyawa B pada pH tersebut atau bagaimana. Misalnya ini di sini gambar 2 tentang FTIR. Jadi saya sebutkan ada ada puncak di bilangan gelombang berapa saja. Kemudian saya bisa mensitasi punya orang lain berdasarkan literatur sebelumnya. Peak ini merepresentasikan punya siapa begitu. Baru ini kita sampaikan referensinya. Setelah itu, hmm, kita bandingkan kan di sini ada 3 ya, jadi dibandingkan apa yang menjadi perbedaan dari ketiga spektra ini, terus kira-kira kenapa gitu. Baru nanti kita beri diskusi atau penjelasan tentang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Jadi tidak hanya disebutkan ada puncak di bilangan 3.500 misalkan, kemudian di material yang lainnya puncak itu tidak ada. Nah, tidak seperti itu. Kalaupun tidak ada, kira-kira kenapa? Lalu harus berkesinambungan kan antara hasil yang satu dengan hasil yang lain. Misalkan di gambar berikutnya saya tampilkan tentang analisis permukaan atau morfologi. Di sini saya bahas, kemudian ada ada kemungkinan kenapa ini lebih tinggi, si Ag-nya lebih tinggi ya karena kurkumin yang digunakan ketika sintesis itu sangat kecil, makanya prosentase C dan O-nya itu sedikit seperti itu. Kemudian kita bisa menghubungkan sebenarnya di sini saya juga menampilkan zeta potensial. Nah, ini negatif value dari zeta potensial itu bisa disebabkan oleh gugus fenol yang ada di kurkumin. Ini kan sebenarnya berkaitan dengan yang di FTIR toh. Kemudian ini juga menunjukkan bahwa ini sesuai atau inline dengan hasil TEM. Kalau ada outer spherical layer yang merupakan kurkumin. Ini di sini kan di sini ada inti Ag-nya, kemudian terlihat ada layer luarnya. Nah, ini adalah kurkumin. Ini akan berhubungan dengan zeta potensial, akan berhubungan dengan FTER. Jadi antar karakterisasi itu berhubungan. Itu perlu disebutkan dan perlu di-state sebenarnya. Kemudian kita ke conclusion. Conclusion itu berisi resume isi manuskrip dan itu harus menjawab tujuan. Tujuan kita apa yang kita state di bagian introduction. Nah, atau yang kita state di bagian abstrak itu tujuannya apa, kita state lagi di bagian conclusion sudah dan ini sudah terjawab atau belum si tujuan itu. Ini harus inline ya, harus sama. Kemudian rekomendasi untuk penelitian sebelumnya. Itu penting penelitian sebelumnya, betul. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Jadi itu penting. Nanti penelitian selanjutnya kira-kira apa yang harus dilakukan oleh kita sendiri atau oleh peneliti yang lain seperti itu. Itu ya, itu saja mungkin. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Ya, terima kasih banyak Bu Ayu. Penjelasannya sangat sangat runut sekali ya. Mulai dari awal
menyiapkan manuskrip, memilih jurnal, sampai novelty itu benar-benar dibutuhkan juga ya Bu Ayu di state ya, mulai dari di abstrak, kemudian introduction itu juga harus kita ini terus gitu ya. Dan apa ini bridge, pentingnya bridge tadi ya untuk apa Iya, berkesinambungan itu yang sering terlupa. Saya rasa banyak dari, maksudnya kita semua di sini peserta sudah membuat catatan ini karena penjelasan dari Bu Ayu ini sangat detail. Rasanya kurang juga ya 1 jam untuk ini ya Bu Ayu. Pengen rasanya di kliniknya Bu Ayu gitu ya, menunjukkan manuskrip gitu. Rasanya pengen seperti itu. Dan saya rasa sudah ada banyak pertanyaan ya dari peserta. Kita coba intip ya dari apa ini dari chat, dari kolom chat dulu dulu ya Bu Ayu. Pertanyaan pertama ini kira-kira nanti materinya apakah bisa di-share Bu Ayu? boleh. Boleh ya, Semalam sudah saya kirim share ya ke ke teman saya, panitia. ya boleh. Ya, ya, Oh, baik. sangat sangat boleh. Ya, terima kasih banyak ini Bu Supaya Ayu bermanfaat. supaya bermanfaat. Ya, dan juga nanti panitia juga sudah melakukan recording, nanti bisa kami share juga. Jadi jangan khawatir ya Bapak Ibu, nanti kita bisa share. Kemudian ini ada pertanyaan dari Bu Mardiah. Izin bertanya bagaimana jika reviewer meminta kita menambah data dan analisa, padahal menurut kita itu sudah cukup dan analisanya tidak ada di Indonesia. Wah, ini gimana Bu Ayu kira-kira? Itu sebenarnya tergantung tergantung data itu sangat krusial di penelitian kita atau tidak. Kalau misalkan penelitiannya tentang inhibisi bakteri inhibisi, kemudian kita menampilkan tidak menampilkan diameternya, itu kan termasuk krusial ya. Jadi kita harus melakukan penelitian ulang gitu. Tapi kalau ternyata itu tidak terlalu krusial, kita juga bisa menanggapinya begini. Ini pengalaman saya bilang ini sebenarnya adalah preliminary study. Eh, saya ingin mempublikasikan ini karena novelty-nya begitu tinggi. Untuk penelitian selanjutnya, kami rencananya akan melakukan ini. Kalau itu tadi analisanya ada di luar negeri, kita juga bisa menyampaikan untuk analisa ke luar negeri, kami harus membutuhkan izin yang panjang sehingga tidak bisa kami sampaikan di artikel yang saat ini. Mohon agar editor dan reviewer mempertimbangkan request ini. Seperti itu. Jadi sangat memungkinkan ya Bu Ayu untuk melakukan Iya, komunikasi gitu ya dengan reviewer iya, dengan beberapa alasan yang itu apa ini sekiranya memang argumentasi kita bisa diterima itu biasanya juga bisa iya. dibolehkan gitu ya Bu Ayu ya. Dibolehkan. Apalagi kalau novelty-nya Hmm, tinggi. tinggi ya. Mereka tidak ingin melepaskan change itu kan. Gitu. Oke. Ya gitu ya Bu Mardia ya semoga bisa menjawab ya. Jadi coba mungkin ya bisa dikomunikasikan eh, mungkin apa lewat proses review itu apabila itu bisa dilakukan silakan bisa dicoba terlebih dahulu. Ya. Baik, semoga bisa menjawab ya Bu Mardia. Selanjutnya adalah dari Bu Ika ya. Izin bertanya Bu Ayu jika paper telah disubmit dan melewati tahap initial validation, berapa lama normalnya proses editorial assignment sampai final? Apa boleh dijelaskan sedikit Bu? Dan jika belum ada update, apa kita hanya menunggu saja? Atau ada tips lainkah? Terima kasih. Kalau untuk itu kita bisa melihat dari yang tadi Bu di jurnalnya kadang ada yang menyampaikan first decision-nya dia berapa hari. Kalau melewati dari batas itu kita bisa follow up gitu. Kita bisa menuliskan email. Email itu bisa dari email pribadi kita atau dari kalau kita sudah punya akun submission biasanya kita bisa send email to editor gitu. Ada pilihannya di situ. Kita bisa melewati sistem kirim email ke editornya. Kalau untuk publisher-publisher yang besar seperti Springer, Elsevier, Tan Von Leyen itu biasanya mereka punya reviewernya banyak ya. Jadi untuk assign reviewer tidak terlalu lama. Kalau sepengalaman saya untuk mereview itu mereka dari editor ke reviewer itu memberikan waktu 3 sampai 4 minggu begitu. Tapi ada juga jurnal-jurnal yang selain publisher yang di luar publisher besar itu mereka memberikan waktu review 3 bulan. Itu terlalu lama ya. Tapi kalau kami di Klinik Jurnal biasanya per bulan kami follow up gitu.
Jadi menanyakan bagaimana progres manuskrip kita, apakah ada informasi. Kami akan senang jika bisa mendapatkan informasi tentang publishing progress dari manuskrip kita begitu. Terima kasih Bu Ayu. Jadi seperti itu ya Bu Ika ya tadi ini sama seperti kasus saya juga ini Bu Ayu. Jadi saya sampai email gitu ya, kemudian pihak pihak apa ini jurnalnya menyampaikan bahwa sebentar ditunggu dulu ya karena ada reviewer yang belum ini gitu. Jadi mungkin Hmm, sambil kita cek ya Bu Ayu untuk timeline dari iya, jurnalnya memang mereka berapa lama waktunya gitu ya harus kita iya, lihat lagi begitu ya. Bu betul Ika, Ibu. ya seperti itu Bu Ika semoga bisa sudah jelas semoga dari penjelasan Bu Ayu. Selanjutnya ya kita bacakan lagi dari kolom chat. Mbak Ayu izin bertanya bagaimana indikasi di awal agar kita bisa percaya diri bahwa tulisan kita itu layak untuk publish di K1. Indikasi di awal. Kita harus percaya sama diri kita sendiri, harus percaya dengan apa yang sudah kita kerjakan gitu. Apalagi kita kan tidak mengerjakan itu sendiri. Kalau kita mahasiswa, kita bisa konsultasi, bisa berdiskusi dengan dosen pembimbing. Kalau misalkan kita punya rekan co-author, kita juga bisa berdiskusi dengan rekan co-author kita. Atau bisa juga dengan rajin-rajin membaca artikel. Biasanya nanti kalau kita sudah terbiasa membaca artikel yang sudah publish, kita bisa menentukan, oh, kalau saya mau publish dengan topik ini, data apa saja yang saya perlukan. Misalkan seperti saya yang bidang kimia, untuk sintesis material, berarti saya memerlukan karakterisasi A, B, C, D, seperti itu. Begitu sih. Lalu kemudian referensi. Referensi itu minimal 30 kalau bisa. Kalau lebih itu justru akan lebih bagus karena itu yang akan memverifikasi, memvalidasi bahwa penelitian kita itu sebenarnya sudah oke loh. Begitu. Jadi Sudah ini Jadi gitu. kita pertama harus percaya diri ya gitu ya, Iya. Bu Ayu ya. Dan kemudian seiring waktu, ketika kita semakin sering melihat penelitian sejenis ya dari jurnal-jurnal terkait, kita pasti lihat, oh ini kurang di sini, kurang di situ gitu ya. Atau Iya. perlu kita tambah di situ gitu, mungkin seperti itu ya Bu Ayu. Iya. Dan Iya, juga Bu. referensi itu tadi. Iya. Ya baik, Membaca itu penting ya, Bu ya. membaca itu penting ya. Ya semuanya saya rasa sudah pasti sudah banyak ini koleksi jurnal ini ya dari Bapak Ibu semuanya pasti ini seiring proses studi tentunya ya. Selanjutnya, Bu Ayu yang saya hormati, di riset yang saya lakukan dari Bu siapa ini WR 2024 ini. Di riset yang saya lakukan ada 5 uji yang berbeda untuk karakterisasi yang dilakukan dan semua koheren menunjukkan hasil yang sama dari pengaruh aditif tersebut. Namun, pasca penggunaan material termodifikasi, tersebut ada satu parameter yang belum diuji saat fresh. Apakah kemungkinan reviewer akan meminta tambahan uji tidak ya? Jika meminta, kira-kira berapa lama diizinkan untuk melengkapi datanya? Ini berdasarkan pengalaman Bu Ayu ya. Kira-kira dari Oh. sudut pandang reviewer bagaimana ini Bu? Kalau berdasarkan pengalaman saya, kalau misalkan semua parameter yang lain itu sudah oke, karakterisasi sudah oke, kemudian aplikasinya sudah bagus juga, Ibu tidak apa-apa, submit dulu aja. Karena kadang ada, karena apa ya, kadang ada toleransi. Misalkan seperti punya saya yang tadi saya publish, itu orang-orang biasanya kalau sintesis material ada XRD kan. Saya tidak melakukan XRD itu karena material saya itu stabil dalam bentuk dispersi. Karena dia stabil dalam bentuk dispersi, untuk mengendapkan itu kan terlalu lama ya. Jadi saya tidak melakukan XRD dan ya tidak ditanyakan juga oleh reviewer. Kalau seandainya ditanyakan oleh reviewer, ada juga kasus diberikan waktu, tapi kita juga harus apa namanya, mengkonfirmasi kira-kira berapa waktu yang kita butuhkan. Misalnya karena itu harus fresh, berarti kita kan mengulang dari awal ya. Ibu harus mengulang dari awal. Itu ibu bisa request misalnya 3 bulan, 3 bulan. Kalau kita meminta waktu 3 bulan, apakah diperbolehkan? Kalau tidak diperbolehkan, apakah bisa hanya dengan menggunakan data ini saja? Karena saya rasa data ini sudah cukup untuk mengkonfirmasi aplikasi
aplikasi dari nanomaterial ini sudah bagus begitu. Kemudian untuk melengkapi datanya, yang kemarin terakhir saya publish itu saya publish carbon quantum dots untuk analisis logam. Tapi di situ saya tidak ke sampel. Biasanya seharusnya kan ke sampel ya. Saya tidak melakukan ke sampel. Ketika reviewer menanyakan, ini tidak ada LUD dan tidak ada sampel. Apakah bisa ditambahkan? Ya, saya jawab ini preliminary study dari hasil ini sudah menunjukkan bahwa karbon quantum dots itu sudah terbentuk. Kemudian dia memang kompatibel untuk analisis logam CD. Jadi untuk parameter yang lainnya nanti akan saya publish di paper yang lain seperti itu. Saya biasanya begitu sih. Tapi dengan catatan data yang kita tampilkan di paper kita itu sudah cukup. Jadi kecukupan data ya ini penting Ya, juga ya Bu kecukupan, Ayu. ya Iya. kecukupan data. Dan juga kita menyampaikan alasan yang itu memang ada alasannya gitu ya, Ada jelas gitu alasannya, ya. heeh, Iya, iya. jelas. Jadi coba disubmit dulu mungkin ya Bu Ayu ya untuk sarannya Ya. ya. Apabila juga mungkin sambil dilihat ada kecukupan data yang lain di apa Hmm, terdapat beberapa data lain yang juga tersedia dan disajikan begitu ya. ya. Seperti itu ya, Bu. Semoga bisa menjawab ini. Sudah jelas ya dari penjelasan dari Bu Ayu. Selanjutnya Bu Ayu ini dari Ibu Inherni Marti Apna. Izin bertanya untuk artikel review biasanya apa saja kendala publishnya Bu Ayu? Untuk artikel review itu kendala publishnya adalah paper kita itu pasti akan mirip-mirip dengan paper-paper yang lainnya. Tapi tidak semua paper itu bisa menganalisis secara tajam. Kan kalau paper review kita membaca banyak paper. Kemudian kita menemukan, oh paper A membahas tentang ini, paper B membahas tentang ini, paper C ini. Kira-kira ada tidak perbedaan di situ? Kalau ada, kita harus bahas. Kalaupun sama, itu juga harus dibahas. Persamaannya apa dan faktor-faktor yang menyebabkan itu sama, itu apa saja. Itu paling. Kemudian kalau paper review itu biasanya dari flow ceritanya. Kalau flow-nya loncat-loncat, itu biasanya di reject sih. Jadi secara flow kita harus apa namanya? Kita harus buat section yang umum dulu, section yang membahas tentang topik itu secara umum, kemudian secara khusus bagaimana. Kemudian ada part kita mendiskusikan dari paper-paper itu apa yang bisa kita peroleh dan apa yang akan atau yang sebaiknya dikembangkan oleh penelitian lain selanjutnya mengenai topik tersebut gitu. Ya seperti itu ya Bu Inherni ya. Jadi flow itu ya penting ya Bu Ayu ya. Iya, Dan sangat juga penting, Mbak. mungkin penyajian yang tentunya ada yang apa ya yang berbeda juga yang ditemukan dari Iya, sekian ini kita bisa menawarkan sesuatu yang mungkin itu bisa memberikan insight baru juga ya terkait dengan betul, Bu. apa ini untuk Paper future review itu. research Iya, dan lain sebagainya iya, untuk paper review. betul. Karena kalau dari sudut pandang editor, kita juga inginnya paper kita banyak yang mensitasi seperti itu. Kalau paper Ya, kita ternyata sama saja dengan sama paper yang lain, ya ada chance paper kita disitasi itu sangat sedikit begitu. sangat sedikit ya. Itu juga perlu kita gali lebih dalam ya dari sekian banyak yang sama apa yang sekiranya bisa kita angkat untuk kita tawarkan gitu ya. Iya. Baik. Ya, terima kasih Bu Ayu. Ini Bu Inherni. Semoga sudah jelas ya Bu dari penjelasan Bu Ayu. Untuk selanjutnya ada sambungan lagi dari penanya sebelumnya ya. Kemudian karena adanya novelty sehingga ada yang dipatenkan, jadi sebagian data di hidden. Apakah ada saran agar bisa tetap publish? Terima kasih. Oh ya, ini saya pernah menemui di klien saya itu data penelitian beliau yang hanya diketahui oleh LPPM gitu ya. Tapi sebenarnya masih bisa dipublish. Bisa dipublish tapi sambil disebutkan data tentang parameter X itu sudah dipatenkan kan ada nomor patennya. Bisa diberikan saja linknya nanti begitu. Tapi dengan catatan data-data yang lainnya
juga tetap mendukung secara secara jumlah dan secara kebutuhan gitu. Kalau Masih bisa. semuanya ya, kalau Hmm. semuanya dari paten nanti hidden semua dong. Ya betul Bu Ayu. Jadi bisa kita hubungkan gitu ya dengan link Iya, patennya atau apa gitu ya. iya. Asal itu tadi kecukupan data yang diperlukan pada jurnal itu eh, ada tersedia atau tercukupi Hmm. gitu ya. Baik, semoga bisa sudah jelas ya, Bu, ya berkaitan dengan data yang di hidden tadi. Selanjutnya, Mbak Ayu, apakah acceptance rate dari jurnal juga perlu dipertimbangkan? Berapakah minimal rate yang dapat digunakan sebagai pegangan untuk melanjutkan tahapan publikasi atau memutuskan untuk publish di jurnal tersebut? Sebenarnya yang perlu dipertimbangkan itu adalah artikel kita masuk skopnya atau tidak itu dulu. Kalau artikel kita tidak masuk skop, pasti nanti akan ditolak di awal gitu. Untuk acceptance rate 16%, 16-20 itu termasuk tinggi ya acceptance rate-nya. Jadi kita bisa publish ke situ. Yang penting masuk ke aim sama skopnya dulu aja, Bu. Kalau tidak masuk itu yang baru susah. Meskipun acceptance rate-nya itu tinggi, tapi kalau ternyata artikel kita itu tidak sesuai dengan skop mereka, ya pasti akan di-reject. Jadi, anu ya kita lihat dulu ya Bu Ayu, scope kita apa sesuai gitu ya dari paper Ya. paper kita sesuai dengan jurnal gitu ya. Hmm. Ya, semangat ya Bu Wayuning Murniati, semoga segera ini ya. Dan selanjutnya, Bu Ayu izin bertanya, apakah ada standar minimum banyaknya data yang akan ditampilkan untuk publikasi Q1 dari Bu Salsa? Karena pernah mendengar desas-desus bahwa untuk tembus Q1, maka data kita harus banyak. Terima kasih. Oh, baik, terima kasih. Sebenarnya Ibu Salsa bukan sekedar banyak, banyak, tapi kalau kita tidak bisa menjelaskan atau tidak bisa menghubungkan, sama saja. Karena dulu awal-awal saya nulis paper itu saya submit ke Q2, data kami itu banyak. Tapi kemudian di reject dengan alasan eh, author seperti menulis laporan praktikum gitu. Itu tahun 2017 atau 18 ya. Gitu. Jadi data itu sebenarnya komprehensif untuk mendukung hasil penelitian kita. Kalau kita, ya kalau di topik saya kan saya sintesis material, jadi karakterisasinya itu sudah harus sesuai, harus sufisien gitu, harus cukup. Bahwa material kita itu memang benar-benar terbentuk, kemudian memiliki efektivitas efektivitas kerja yang bagus dan bisa diaplikasikan gitu. Ke- Lalu ini sih, kita juga perlu membaca beberapa artikel yang publish di jurnal tersebut sehingga kita bisa menilai data yang sudah kita peroleh itu sudah bisa dipublish atau belum gitu. Toh nanti ada syarat tidak tidak tertulis ya kalau kita juga perlu mensitasi paper yang dipublish di jurnal tujuan kita. Seperti itu ya Bu Salsa ya. Jadi tetap poin-poin yang sebagaimana dijelaskan oleh Bu Ayu tadi di pemaparan nanti kita cek lagi ya seperti kesinambungan satu sama lain Hmm, noveltik dan lain sebagainya itu sehingga data yang banyak itu tetap bisa menceritakan ya dengan iya suatu menceritakan. yang dengan baik gitu ya dan bisa dibaca dengan enak gitu ya. Iya. Oh, ada tambahan. Saya pernah Ya, menemukan artikel yang dia itu sedikit, sangat sedikit sekali datanya. Cuman ada 4 data yang beliau tampilkan tentang sintesisnya, 2 karakterisasi dan 1 hasil analisis. Cuman 4, tapi bisa publish di Q1. Cuman kalau kita baca diskusinya itu sangat komprehensif sekali. Nah, itu bisa juga seperti itu. ya, Membahasnya bagus. membahasnya bagus. Jadi bagi yang datanya cuma tidak terlalu banyak juga tidak Mm-mm. berkecil hati ya Bu Ayu bagaimana Iya. kita membahasnya itu dengan sangat baik. Nah, itu menjadi satu catatan tersendiri juga. Ya, seperti itu Bu Salsa. Semoga sudah jelas. Selanjutnya ini banyak masih ya Bu Ayu. Ini dari kolom chat ini banyak ya. Ya, Bu Ayu, izin bertanya dari Bu Fatia. Kalau Mm-mm. jurnal sudah kena reject, apa yang perlu dilakukan?
Yang perlu dilakukan, sedih dulu nggak apa-apa, Bu. Tapi tidak boleh lama-lama. Kalau misal mendapatkan reject dengan komentar, kita bisa merevisi manuskrip kita berdasarkan komentar itu. Tapi kalau rejectnya hanya berkait cuman secara umum tidak sesuai dengan aim dan scope, itu yang bisa kita lakukan adalah diskusi dengan co-author. Jadi saling mereview lah dengan co-author. Kalau misalkan ibu mahasiswa mungkin bisa berdiskusi dengan dosen pembimbingnya. Kemudian nanti mencari jurnal dengan aim dan scope yang lebih sesuai. Lalu ini, kalau memang mau ke Q1 kan ada beberapa jurnal-jurnal yang dia itu hitungannya masih bayi ya. Misalkan baru terbentuk itu 2019, itu sebenarnya chance-nya cukup tinggi sih. Asalkan masuk aim dan scope-nya. Ya, jadi ini juga tips lainnya ya ini ya dilihat Ya, itu menjadi satu apa ini kesempatan yang baik ya Bu Ayu untuk masuk ke iya, jurnal itu juga. Boleh sedih ya Bu Ayu tapi tetap bangkit kembali boleh, gitu ya. boleh. Kan manusiawi sedih itu. Iya, bangkit kembali. Kira-kira sesudah diperbaiki, boleh tidak Bu Ayu di submit lagi ke jurnal yang sama kira-kira dan mereka akan menerima nggak? Submit jurnal yang sama. Kalau pengalaman saya pribadi belum pernah, tapi kalau pengalaman klien pernah, boleh. Asalkan ya sudah diimprove gitu. Nanti biasanya di bagian bagian keberapa gitu ya, ada apakah paper ini pernah disubmit di jurnal ini sebelumnya? Kalau pernah, sebutkan ID berapa seperti itu. Boleh Jadi sebenarnya sebenarnya. boleh. Tapi kadang kita sudah ini cerita lama ganti yang lain gitu ya kadang seperti itu. Ya. Kak, heeh. Kalau bisa, misalkan Ibu di reject di Q2 gitu ya. Kemudian Ibu improve dengan usaha keras, nanti submitnya ke Q1. Kalau saya dulu seperti itu, kalau saya di reject, misalkan saya mau publish di yang IF-nya 4. IF 4 itu kan ya standar ya. Mau ke IF 4, terus saya di reject. Jadi saya perbaiki tuh, berusaha keras memperbaiki sebaik-baiknya, lalu nanti saya submit ke IF yang lebih tinggi. Gitu. Jadi itu kayak anu ya Bu Ayu ya, pembalasan Reward yang sebenarnya. reward ya. Iya. Itu reward Ya. untuk saya yang sudah bekerja keras gitu Ya, sebenarnya. ya. Dan mendapatkan yang lebih jauh lebih baik gitu ya daripada yang Iya. sudah menolak gitu ya. Iya. Ya, ya baik. Selanjutnya, ya tadi sudah disampaikan Bu Maisaroh materi akan di-share ya. Kemudian pertanyaan kembali ini dari Bapak Ibu atau Bapak atau Ibu yang sama tadi ya. Oke, terima kasih jumlah data cukup. Oh, ini konfirmasi Bu Ayu. Jumlah data Oh ya. cukup dan yang ditampilkan memang bukan yang terbaik. Dan just info patentnya sudah terbit. Nah, ya seperti itu tambah lebih bagus. Nanti bisa dilakukan apa ini dibuat linknya tadi ya Bu Ayu yang Iya, menuju ke yang patennya tadi. iya betul. Itu akan jadi pertimbangan. Pertimbangan Untuk ya. Ya baik, Bapak Ibu sekalian, ini sudah habis ini Bu Ayu pertanyaan dan rupanya ini saya rasa sudah lebih dari 15 menit ya. Tapi kami tawarkan, Mangga, kalau ada yang mau bertanya secara langsung, mungkin ingin langsung bertanya ke Bu Ayu boleh. Kalau tadi tidak sempat mengetik ya di chat, kolom chat, silahkan kalau mau bertanya. Kalau tidak nanti langsung kita masuk ke sesi selanjutnya. Bu Ayu satu ya mungkin dari saya, Bu Ayu. Iya, iya, Misalnya kita menggunakan bantuan AI ya seperti itu iya. kita bisa state ya di dalam paper atau kita perlu telisik mungkin ada beberapa jurnal yang tidak membolehkan atau bagaimana gitu Bu Ayu. Kalau untuk publisher-publisher yang besar, itu biasanya mereka ada formnya untuk Oh state. gitu. Saya Ya, tidak siapkan di sini, tapi ya, ya. saya pernah di situ. Author harus memberikan penjelasan gitu. Ada formnya, mengisi form ini bahwa author itu menggunakan AI dengan keterbatasan hanya untuk apa-apa saja. Tapi menurut saya lebih baik kita mikir sendiri ya. Kalau misalnya mau menggunakan AI, mungkin rekomendasi-rekomendasinya dari AI itu apa, nanti kita kembangkan sendiri. Tapi kalau seandainya ada sekarang kan itu ya, aplikasi Editage kalau tidak salah. Aplikasi Editage itu misalkan kita sudah buntu nih, kita bisa insert paragraf, kemudian
dia bisa propose paragraf selanjutnya itu seperti apa. Nah, itu edit itu bisa seperti itu, tapi saya kurang menyarankan ya karena takutnya terdeteksi ya. Terdeteksi Nanti itu ya Bu Ayu ya. AI, mereka juga punya AI yang bisa mendeteksi AI Mendeteksi. lain. Nah, itu. Gitu. Iya, apalagi ini Kiwan ya, pasti itu mereka Iya. sangat strict dalam hal itu juga gitu Mm-mm. ya. Ini ada tambahan ini Bu Ayu. Terima kasih Bu Ayu penjelasannya. Ini dari Bu Inherni, izin tanya panitia apakah ada grup untuk klinik. Nah, ini nanti berarti eh, kalau ada mohon kami di inter. Nah, ini saran atau masukan yang sangat bagus sekali ya Bu Inherni ya untuk klinik jurnal ini nanti akan kami apa ini kami lakukan apa ini diskusi gitu ya dan ini usul Ibu sangat baik sekali karena kami semua sangat membutuhkan juga ini Bu Ayu untuk klinik jurnal gitu ya nanti mungkin bisa kita follow up ya informasinya berkaitan dengan ini jadi harap Bapak Ibu nanti bisa tetap ini ya apa ini mantengin terus gitu ya lihat pada WA grup kita ya di KMD nanti bisa kita infokan untuk berkaitan dengan hal-hal tersebut gitu. Kemudian ini dari Bu Maisaro, apakah menggunakan fitur Scopus AI termasuk menggunakan AI yang berkonotasi kurang baik, padahal hanya untuk menelusuri literatur dari Scopus. Kalau hanya menelusuri atau mencari literatur dari Scopus tidak apa-apa, Bu. Seperti Editage itu juga bisa. Misalkan kita minta, tolong berikan saya rekomendasi literatur yang membahas tentang A gitu, tentang topik A. Mereka akan nanti si Editage itu akan memberikan beberapa beberapa referensi artikel gitu. Kalau untuk itu saja tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kan kalau kita meminta AI untuk menuliskan paragraf kita. Itu sih. At- Ya, Karena Bu. untuk sekedar translate aja itu bisa dideteksi oleh AI-nya jurnal tujuan begitu. Ya, jadi eh, harus hati-hati juga ya Bu ya Ya, untuk itu ya. Kalau bantuan-bantuan bahasa dan sebagainya gitu Bu, seperti tadi misalnya dengan Grammarly, dengan ini gitu, boleh ya? kalau kalau hanya Grammarly, Quillbot itu Hmm, boleh. boleh ya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi apa Orisin originalitasnya orisinalitas. tetap itu menjadi satu hal yang utama gitu ya. Iya, Dalam hal juga salah satunya menembus jurnal Q1. Baik, saya rasa seperti itu. Yang dari chatroom juga sudah rasanya tadi yang terakhir adalah gongnya, Bu ada klinik tidak nanti bisa kita ini. Oh ada lagi Bu. Ini ya, kalau menggunakan paraphrase pakai Quillbot, apakah boleh Bu dari Bu Siti Rofida? boleh Bu, boleh. Cuman yang perlu kita perhatikan, kadang parafrase dari Quillbot atau Grammarly itu tidak sesuai dengan maksud kita, itu aja. Jadi kita tidak boleh langsung asal klik oke atau approve gitu ya. Jadi kita baca lagi, ini sesuai nggak dengan maksud kita, gitu. Jadi tetap kita perhatikan dan dihaluskan ya Bu ya, diperhalus Iya, ya dengan bahasa kita, nambah-nambahi dengan bahasa kita, dengan maksud tujuan mhm, kita gitu yang kita iya. inginkan. Ya seperti itu Bu Siti Rofida, semoga sudah jelas. Ya baik Bapak Ibu sekalian, ini sudah kita rupanya ini sudah ini ya sudah banyak yang Satu bertanya setengah juga jam. ya, sudah 1,5 jam. Mohon maaf ini suara saya juga sudah hampir habis ini. Mohon maaf semoga infonya masih bisa tersampaikan yang kita bicarakan gitu ya. Nah baik, terima kasih banyak Bu Ayu atas penjelasannya. Ini tentunya saya sendiri masih banyak pertanyaan sebenarnya ya. Mungkin nanti di luar forum ya Bu Ayu kalau bertemu dengan Bu Ayu juga eh, ingin tanya-tanya lebih jauh gitu. Dan tadi eh, untuk klinik jurnal nanti mohon tunggu info selanjutnya mungkin ya dari panitia berkaitan dengan itu gitu ya Bapak Ibu sekalian. Baik, dengan demikian untuk sesi pertanyaan ini kami cukupkan ya Bapak Ibu ya. Nanti apabila ada pertanyaan lebih lanjut boleh ya Bu Ayu email atau tanya Boleh, langsung gitu ya ke Bu Ayu ya. boleh. Eh, dari Bapak Ibu mangga kalau ada pertanyaan bisa nanti berkomunikasi ya lebih jauh dengan Bu Ayu di luar ini gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian,
Dan terima kasih banyak atas peran aktif dari Bapak Ibu, dari penjelasannya dari Bu Ayu sangat informatif dan detail sekali. Luar biasa, kami mendapatkan banyak pelajaran yang berharga, ilmu yang berharga. Semoga setelah ini segera bisa kami aplikasikan ini Bu Ayu. Yang penting kan prakteknya ya sesudah ini. Iya, tetap semangat. Sesudah ini tetap semangat ya bagi kita semuanya. Baik, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Ayu. Dan ini ada apa ini reward secara simbolis Bu Ayu. Mungkin panitia bisa dibantu untuk share piagam penghargaan kita berikan kepada Bu Ayu ya selaku apa ini pemateri kita pada siang hari ini. Apakah bisa ditampilkan sebentar Bu Ayu? Ini kita sudah disiapkan. Apa dari saya ya? Bentar. Ya, terima Ya, Bapak kasih. Ibu publish ke Q1 itu tidak semenyeramkan itu kok. Ya, Yang tidak. penting berani mencoba aja. Ya, yang penting berani mencoba ya, Bu Ayu Ya, ya. Nah, terima ya, kasih sudah. panitia. Terima kasih banyak Bu Dian Ayu Setiorini MSI atas eh, waktunya, atas ilmu yang berharga ya diberikan kepada kita semua kami semua di sini sebagai mahasiswa S3 maupun S2 atau akademisi atau peneliti yang tergabung ya dalam sesi siang hari ini dan menuju sore ini. Terima kasih banyak. Semoga ini menjadi ladang amal ya bagi Bu Ayu ya dengan menularkan banyak Amin. ilmu kepada kami. Insya Allah semoga Ramadan Ramadan ini jadi momentum bagi kita semua untuk bisa tembus semuanya ke jurnal Q1 ya. Ya, Amin. Terima kasih tetap banyak Bu Ayu. semangat ibu-ibu, bapak-bapak. Terima kasih banyak. Baik. Baik untuk Terima selanjutnya kasih Bu Bapak Ayu. Ibu. Ya, terima kasih Terima Sama-sama, kasih. banyak. terima kasih juga Bapak Ibu Ya, untuk selanjutnya partisipasinya. ini Bapak Ibu kita jangan kemana-mana dulu ini Bu Ayu. Ini ada satu info juga nih dari panitia, yaitu ada eh, paparan gitu ya dari program Ramadan oleh tim KMD. Mangga silakan ini eh, untuk menyampaikan kami persilakan kepada panitia untuk menyampaikan Teh Tiwi ya, Teh Tiwi untuk menyampaikan eh, kita punya ini apa ini serangkaian gitu loh, proyek-proyek Ramadan dari kita komunitas mahasiswa dokter ITB untuk kita bersama-sama bisa kita semarakkan begitu. Mangga silakan Teh Tiwi. Ya, terima kasih Bu Daya. Apakah suara saya jelas ya? Sudah jelas. Ya. Teh. Sebelumnya terima kasih ya ke Mbak Ayu yang sudah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa, yang semoga dari tadi informasi yang sudah disampaikan bisa diaplikasikan gitu oleh Bapak Ibu semuanya untuk kepenulisan jurnalnya dan juga bermanfaat gitu dan memudahkan untuk studinya S3 maupun juga sebagai akademisi gitu ya. Nah, saya izin menyampaikan terkait program dari karena sebentar lagi ya kita akan masuki Ramadan, mungkin ada Bapak Ibu yang besok sudah puasa atau mungkin masih menunggu sidang Isbat nanti sore ya. Eh, Insya Allah dari KMD, Komunitas Mahasiswa Dokter ITB, ini akan mengadakan program Ramadan yang harapannya gitu ketika Ramadan nanti, selain kita itu dapat meningkatkan apa ya kapasitas akademik kita, tapi kita juga dapat meningkatkan kapasitas spiritual kita gitu di bulan Ramadan gitu karena momennya gitu ya Ramadan sehingga kita juga bisa menyemarakan gitu dengan program-program di Ramadan ini gitu. Mungkin bisa next Teh Intan gitu ya. Jadi sesuai dengan tujuan dari Ramadan itu. Jadi harapannya kami di sini ingin apa ya membuat program yang semoga bisa memberi makna gitu kepada Ramadan kita dan juga menjadikan Ramadan kita lebih baik dan seperti tujuannya dalam surat Al-Baqarah ayat 193 yaitu agar kita menjadi hamba yang bertakwa gitu di bulan Ramadan ini gitu dan juga seperti di surat Al-Baqarah 185 bahwa bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran gitu. Jadi harapannya di bulan Ramadan ini kita bisa semakin dekat dengan Al-Quran, tidak hanya membacanya, tapi kita juga bisa lebih memaknai, kemudian lebih dekat lagi mengaplikasikannya Al-Quran yang merupakan petunjuk hidup kita gitu bagi kita yang seorang Muslim gitu. Jadi kita di KMD ini ingin juga gitu memfasilitasi Bapak Ibu semuanya agar bisa lebih dekat dengan Al-Quran dan menjadikan Ramadan kita lebih baik.
di tahun ini. Lanjut, next. Nah, jadi insya Allah di Ramadan kali ini kami mengangkat tema Ramadan Quranic Insight, yaitu di mana kita ingin eh, mengambil hikmah Al-Quran dalam setiap langkah kehidupan kita gitu. Jadi harapannya di sini kita semua bisa mengambil hikmah-hikmah dalam Al-Quran yang sebenarnya di dalam Al-Quran itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita apa ya bisa menjadi solusi atas permasalahan hidup kita gitu. Jadi di Ramadan ini kita ingin Bapak Ibu semuanya bisa mentadaburi surat-surat pilihan yang semoga bisa menjadi motivasi dalam menjalani kehidupan maupun juga studi S3 nanti gitu. Jadi semoga ini jadi motivasi. Dan insya Allah program ini akan dilaksanakan pada tanggal 9 Maret, kemudian 15 Maret, dan 16 Maret. Dan semuanya dilaksanakan di pukul 12.30, jadi siang gitu ya. Dan untuk yang terdekat itu 9 Maret, yaitu kita akan tadabbur surat Ad-Duha dengan tema You Will Always With Allah. Kemudian juga tanggal 15 Maret kita tadabbur surat Al-Insyirah, Just Do It, karena di balik kesulitan selalu tersimpan kemudahan. Dan terakhir di 16 Maret kita tadabbur surat Al-Qadar yaitu boosting your iman Tauk Lailatul Qadar gitu. Dan insya Allah kita dengan narasumber yaitu Ustadz Fitrian Qadir, insya Allah beliau sudah sangat berpengalaman ya dalam memberikan kajian-kajian Al-Quran gitu. Jadi harapannya Ibu Bapak sekalian bisa mendaftar di program ini. Program ini gratis dan insya Allah akan bermanfaat gitu untuk kita semua. Jadi silakan bisa langsung daftar di link yang sudah tertera ya di slide yaitu di Bitly Ramadan Kris 25 atau bisa langsung scan barcode-nya di yang ada di layar. Nanti Ibu Bapak langsung bisa daftar dan masuk ke grup pesertanya. Jadi harapannya ingin daftar bisa langsung daftar melalui link karena nanti ada grup tersendiri gitu untuk program ini gitu. Dan ini juga terbuka ya untuk mahasiswa S1, S2, dosen, tendik maupun umum. Jadi silakan bisa disabarkan seluas-luasnya agar program ini bisa semakin bermanfaat gitu untuk highlight umum gitu. Uh, next. Itu yang terakhir, kami dari KMD mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Semoga Ramadan kali ini kita semua menjadikan Ramadan kali ini bisa menjadi Ramadan yang terbaik gitu. Dan semoga Allah juga memperkenankan kita menjadi hambanya yang lebih bertakwa dan juga lebih dekat kepada petunjuknya yaitu Al-Quran gitu. Dan semoga juga ya di Ramadan kali ini segala amal ibadah kita, amal yang harian kita ya seperti kita belajar mengerjakan amanah-amanah kita, kemudian juga segala ibadah yang kita niatkan karena Allah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari tim KMD untuk program Ramadan kali ini. Selain jangan lupa Bapak Ibu untuk mendaftar ke program ini gitu dan meramaikan karena insya Allah akan sangat bermanfaat gitu untuk Ramadan kita. Saya kembalikan ke Budaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tiwi atas informasinya. Kami sangat menunggu partisipasi dan juga kehadiran dari Bapak Ibu Akang Teteh semuanya untuk kita sama-sama menyemarakkan gitu ya Ramadan ini dengan mengikuti salah satunya acara-acara yang di-create ya oleh teman-teman di KMD. Dan mungkin untuk tambahan ya saya share juga. Jadi ini KMD itu juga bekerja sama gitu ya dengan apa ini Yayasan Indonesia Berbagi. Mangga nanti juga bisa bisa ini ya bisa bagi yang ingin menyalurkan ya menyalurkan tuh infak untuk dan juga sedekah gitu ya berbagi itu nanti juga silahkan ya kami tunggu di sini juga kami ada chattingnya Mbak Intan nanti mungkin info lebih lebih jauh ya berkaitan dengan ini kami juga nanti bisa kami infokan juga berkaitan dengan ini. Seperti itu Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan gitu ya berkaitan dengan program-program Ramadan yang terhubung juga dengan KMD. Ya, seperti itu. Nanti juga bisa silakan dicek untuk di laman ya indonesiaberbagi.org. Bisa dicek di situ untuk mendapatkan info-info yang lebih lengkap berkaitan dengan apa saja yang ditawarkan dan beberapa paket yang mungkin bisa kita tertarik untuk itu bisa menghubungi juga ke Mbak Intan. Ya, seperti itu.
Ya, saya rasa seluruh rangkaian acara ya pada siang menuju sudah sore ini Bapak Ibu sekalian, Akang Teteh semuanya, Alhamdulillah ya sudah dilaksanakan ya dengan alhamdulillah dengan lancar. Kita sudah menyimak, sudah berdiskusi eh, dengan banyak gitu ya dengan Bu Ayu tadi berkaitan dengan strategi kepenulisan artikel Tembus Jurnal Kiwan. Harapannya adalah setelah selesai dari acara ini kita bersama-sama untuk mulai melihat kembali nih, kembali ke laptop gitu ya, untuk sama-sama menelisik, melihat kembali kesiapan bagaimana paper kita, manuskrip kita, draft kita, kemudian berdasarkan ilmu dan tips-tips yang sudah kita dapatkan tadi kita bisa implementasikan gitu ya. Kita bisa lakukan pemilihan jurnal yang tepat, kemudian kita coba submit, kita coba apa ini lakukan proses review gitu ya kalau nanti dan endingnya adalah semoga semuanya yang hadir semuanya ya kita semua di sini insya Allah bisa tembus jurnal Q1 gitu ya. Dan semoga juga kami dari panitia juga menyampaikan semoga eh, apa ini ibadah ya puasa kita, seluruh amalan kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah semuanya berjalan dengan lancar dengan baik kita semua diberikan kesehatan. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi aktif dari Bapak Ibu, dari Akang Teteh semuanya yang sedari tadi hingga sekarang mengikuti prosesnya, mengikuti acara ini dengan sangat luar biasa. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada panitia, seluruh panitia yang sudah meng-create dengan luar biasa acara ini. Terutama juga kami ucapkan juga terima kasih kepada Bu Dian Ayu Setiorini atas pemaparannya dan ilmu yang berharga. Akhir kata dari saya pribadi, saya MC pada siang hari ini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, permohonan maaf sedalam-dalamnya apabila dalam penyajian kami, dalam penyampaian kami ada banyak kekurangan dan juga tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kita eh, mohon maaf atas kurangnya penyajian dan lain sebagainya. Terima kasih. Kami tutup ya acara kita pada sore hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan terima kasih banyak. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Bu Bapak Nur, Ibu. teman-teman panitia, Bapak Ibu. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya terima kasih.